الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتكلم الله فليقرأ القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di hari Jumat ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas kebersamaan kita sebagai hamba Allah, meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan yang paling utama adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di masjid ini. Karena masjid adalah sebuah sarana ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah, berjumpa Allah di Sidratul Muntaha, diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya kita jadikan momentum pertemuan kita Jumat ini dan seterusnya, kita jadikan masjid adalah pusat peradaban umat Islam. Karena sebelum orang datang ke masjid pasti ada panggilan, yaitu azan. Di mana azan? Berkumandang Allahu Akbar. Artinya di situ adalah kita harus membesarkan Allah. Tidak ada yang paling besar di atas dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang tidak mengakui itu, berarti manusia itu dikatakan manusia yang ingkar, manusia yang kufur. Bahkan di kalimat azan itu ada kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya orang-orang yang mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mengakui Muhammad adalah Rasulullah.
Panggilan solat itu hayya 'alas sholat, mari kita solat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan yang sifatnya sementara, tapi kemenangan menuju ridho Allah dunia dan akhirat. Lalu ditutup dengan kalimat Allahu Akbar, kembali Allahu Akbar. Mudah-mudahan Jumat ini merupakan aktualisasi kita, bertambah kuat iman Islam kita, karena kita ingin mengharap mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak lain mati husnul khatimah itu ketika kita menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Kita bersolawat kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Dialah baginda yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapat syafatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib mengajak kepada diri khatib, mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin, jamaah sholat Jumat, marilah sama-sama kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Dan kita terus berusaha, terus kita berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ada beberapa yang akan khatib sampaikan. Yang pertama adalah faktor keinginan. Faktor keinginan ini adalah faktor yang dimiliki oleh manusia untuk menuju suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan keinginan yang paling tinggi di atas dunia ini adalah keinginan kita ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah kita datang ke masjid, tidak lain dan tidak bukan kita sholat jamaah Jum'ah, tidak lain dan tidak bukan keinginan kita ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sholat yang 5 waktu maupun yang sunnah. Keinginan kita ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berinfak, kita ingin beramal soleh, kita ingin melakukan aktivitas-aktivitas yang terbaik di atas dunia ini. Keinginan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.